Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Cardinale turun tangan langsung untuk membajak transfer Mattia Liberali ke Como. Menurut sebuah laporan, AC Milan terus menekan transfer Liberali dengan pertama pelatih Ruben Amorim langsung menghubunginya, dan sekarang pemilik yang turun tangan. Fabrizio Romano mengkonfirmasi hal tersebut dan menyatakan bahwa Rossoneri siap melakukan segalanya. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Ini akan menjadi momen penting untuk Liberali. Como siap membayar klausul pelepasan dan memiliki kesepakatan gaji. Liberali telah menyetujui gaji dan jangka waktu kontrak, tetapi persetujuan dari agennya masih tertunda. Como curiga karena mereka siap untuk menutup kesepakatan pada jam-jam ini. Mereka bahkan menghubungi Catanzaro untuk mengkomunikasikan perjanjian ini dan menjelaskan bahwa siap membayar klausul pelepasan. Tapi hari ini, Milan akan melakukan panggilan video dengan Geri Cardinale dan para petinggi akan bertemu dengan Liberali untuk melihat apakah dia bisa dibawa kembali ke Rossoneri. Como juga memantau kesepakatan Liberali saat ini bergantung pada agennya. Ungkapnya. Santiago Gimenez menjadi penyebab Piero Hincapié diusir keluar lapangan saat Meksiko hajar Ekuador kemarin. Hincapié dari Ekuador menjadi pemain kedua di Piala Dunia yang diusir keluar lapangan oleh wasit karena berbicara sambil menutup mulut saat terjadi pertengkaran dengan Gimenez. Striker AC Milan itu masuk dari bangku cadangan saat timnya mengunggul 2-0 di Azteca dan dia terlibat pertengkaran sengit dengan lawan-lawannya. Bek Arsenal itu menutup mulutnya saat berbicara dengan Gimenez. VAR pun merekomendasikan wasit untuk meninjau secara langsung melalui monitor dan pada akhirnya dia harus keluar lapangan. Hincapié mengikuti jejak Miguel Almiron dari Paraguay yang sebelumnya menjadi korban pertama aturan baru FIFA itu. Di sisi lain, Gimenez memiliki performa yang cukup baik dengan total 100% operan, melakukan 11 sentuhan, 3 carry, 4 kali kehilangan bola, memenangkan 2 dari 5 duel, 1 dari 3 duel udara, dan tidak mencatatkan tembakan. Sekarang Meksiko akan menunggu pemenang dari pertandingan Inggris melawan Kongo. AC Milan tampaknya akan sulit untuk mendapatkan Virgil van Dijk pada musim panas menurut sebuah laporan. Fabrizio Romano berbicara tentang rumor yang muncul dengan mengaitkan Rossoneri dengan mantan bintang Celtic dan Southampton itu. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Hari ini, menurut saya Virgil van Dijk 101% akan menjadi bagian dari rencana Liverpool. Pemain itu telah berbicara dengan Andoni Iraola, berbicara setiap hari dengan eksekutif Liverpool. Beres setelah kehilangan sejumlah pemimpin, alasannya sama juga mereka terapkan dengan tidak melepas Alisson ke Juventus. Salah telah pergi, Robertson telah pergi, mereka kehilangan pemain kunci di ruang ganti. Bayangkan kehilangan Van Dijk di tahun manajer baru datang. Saya tidak ingin membuat penggemar Milan berharap sekarang, tetapi akan fantastis jika dia berada di Italia. Tetapi saat ini, Liverpool benar-benar santai dan tenang. Ungkapnya. Jovan Kirovski sedang berburu nama baru untuk pelatih baru AC Milan Futuro menurut sebuah laporan. Massimo Odo bisa menjadi salah satu pelatih kepala di tim Serie C atau bahkan Serie B setelah dia memutuskan pergi dan meninggalkan proyek Milan Futuro di Serie D. Selama menjadi pelatih Futuro, Odo rata-rata mencatatkan 1,54 poin per pertandingan dalam 50 pertandingan, di mana dia membawa tim muda Milan itu tembus playoff promosi. Sekarang Milan Vibes melaporkan bahwa telah muncul 3 kandidat baik dari Italia maupun luar negeri yang sedang bersaing untuk mengambil alih kursi kepelatihan yang kosong. Keputusan tentang masalah ini diharapkan dapat segera diambil dalam beberapa hari mendatang. Sementara itu, Daniele Longo dari calciomercato.com melaporkan dari akun X miliknya mengklaim bahwa bos dari Futuro diharapkan merupakan pelatih asing. Bisa jadi klub memilih tetap bersinergi dengan tim utama, terlebih Ruben Amorim akan menjadi pelatih bagi tim senior Rossoneri musim depan. AC Milan adakan pertemuan dengan agen dari Christian Comoto dan Francesco Camarda menurut sebuah laporan. Sport Italia melaporkan bahwa agen Beppe Rizzo dan Marina Mekaki telah tiba di Casa Milan untuk membahas duo wonderkid milik Diavolo. Keduanya sama-sama lahir pada tahun 2008. Mereka awalnya masuk ke dalam skuad utama untuk mengikuti camp pelatihan pramusim, tetapi pada musim panas kemarin, klub akhirnya memutuskan untuk meminjamkan mereka. Camarda dan Como menghabiskan musim 2025-26 dengan status pinjaman demi mendapatkan pengalaman yang lebih banyak. Striker itu bergabung dengan Lecce dengan mengumpulkan 23 penampilan di Liga dan Coppa Italia. Camarda bahkan membuat gol pertamanya pada gol penyeimbang di menit akhir saat menghadapi Bologna. Sedangkan Comoto pergi ke Serie B untuk memperkuat Spezia dengan di sana ia mengoleksi 28 penampilan di Liga serta 2 lagi di Coppa Italia. Kontrak Comoto dengan Milan akan berakhir pada tahun 2028 sama seperti Camarda, dan laporan tersebut mengklaim bahwa Comoto mungkin akan kembali dipinjamkan, tetapi penilaian dari Ruben Amorim akan sangat penting.
Trabzonspor terus mendorong transfer Samuel Chukwueze meskipun tawaran mereka dinilai terlalu rendah menurut sebuah laporan. Milan Vibes melaporkan bahwa beberapa hari terakhir, Trabzonspor siap untuk berinvestasi besar-besaran pada pemain sayap asal Nigeria itu. Laporan tersebut menyatakan bahwa portal Turki Milliyet, klub telah mengajukan penawaran resmi sekitar 15 juta euro kepada manajemen Diavolo. Trabzonspor siap menunggu tanggapan final dari Milan, tetapi jika pada akhirnya penawaran itu ditolak, maka mereka siap untuk beralih ke Andre Luiz dari Olympiakos. Daily Post dari Nigeria melaporkan bahwa mantan pemain Villarreal itu telah menolak tawaran kontrak dari tim Turki itu. Terlepas dari kebuntuan ini, Trabzonspor siap mencoba untuk mendapatkan Chukwueze karena mereka menganggapnya sebagai pilihan utama. Sedangkan dari sisi Ruben Amorim, dia masih akan mengevaluasi situasi dari sang penyerang dan pelatih asal Portugal itu siap mengevaluasinya selama pramusim pada bulan Juli ini. AC Milan akhirnya gagal membawa pulang Matteo Liberali yang lebih memilih Como menurut sebuah laporan. Selama 48 jam terakhir, ada banyak laporan yang mengklaim bahwa Milan telah bergerak untuk membajak transfer Liberali yang sedang diupayakan oleh Como dan Sassuolo. Milan sendiri cukup terbantu karena klausul pelepasannya hanya 6 juta euro dan mereka memiliki 50% hak dari penjualan tersebut. Namun sekarang Fabrizio Romano telah mengumandangkan slogannya dan menyatakan hal yang membuat para penggemar Rossoneri patah hati. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui akun X miliknya. Como telah menyetujui kesepakatan untuk menandatangani Matteo Liberali. Here we go. Bakat Italia itu bergabung dengan proyek Fabregas dan akan menjadi bagian di sepak bola Liga Champions musim depan. Klausul pelepasan sebesar 6 juta euro akan diaktifkan hari ini, seperti yang dilaporkan sebelumnya. Liberali telah berbicara dengan 4 klub, tetapi pada akhirnya dia lebih memilih Como. Tulisnya. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. Como ganggu AC Milan dalam perburuan Gonzalo Inacio dari Benfica menurut sebuah laporan. Gianluca Di Marzio mengungkapkan bahwa Como tertarik untuk menandatangani Gonzalo Ramos dari Paris Saint-Germain sebagai penyerang tengah baru mereka. Namun tawaran besar yang dikirimkan Gary Cardinale dan tim telah membuat Diavolo memenangkan perlombaan tanpa banyak perlawanan dari tim lain. Matteo Moretto berbicara di saluran YouTube milik Fabrizio Romano dengan mengklaim bahwa Como juga tertarik kepada Inacio yang merupakan target utama Rossoneri. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Gonzalo Inacio tentu saja salah satu nama utama yang dikejar AC Milan untuk memperkuat pertahanan mereka, tetapi itu masih merupakan transfer yang mahal secara finansial. Sporting menghargainya lebih dari 40 juta euro dan Milan menyadari semua biaya serta kesulitan yang akan mereka hadapi. Klub Italia lainnya telah menanyakan tentang Gonzalo Inacio dalam beberapa jam terakhir, yaitu Como. Mereka sedang mencari bek tengah kelas atas dan telah melakukan pemantauan. Pertanyaan ringan untuk Gonzalo Inacio, maka kita akan melihat bagaimana kesepakatan itu akan berkembang. Ungkapnya. Emanuele Sala telah mengakui bahwa dia mengagumi serta menjadikan panutan dua sosok Milanisti ini. Sala memberikan wawancara ke saluran resmi FIGC di mana dia menceritakan langkah awal dalam karir sepak bolanya. Berikut komentar bintang muda AC Milan itu disampaikan melalui Milan Vibes. Gairah saya lahir ketika saya berusia 4 atau 5 bulan. Saya sudah pergi ke lapangan untuk menonton saudara laki-laki saya bermain. Sejak saat itu adalah cinta yang unik dan luar biasa. Saya mulai bermain di Kimiano ketika saya berusia 4 tahun. Kemudian tahun berikutnya saya pergi ke AC Milan dan saya tidak pernah meninggalkan klub ini. Saya mendapatkan inspirasi dari Andreas Iniesta di klub. Saya menonton Luka Modric dan di tim nasional Sandro Tonali. Mengenakan seragam timnas adalah perasaan yang tak terlukiskan. Merupakan suatu kehormatan untuk dapat mewujudkan impian saya mewakili negara saya. Saya memiliki banyak tujuan, tetapi sebagai sebuah tim saya ingin memenangkan Euro ini. Secara pribadi saya ingin perkembangan dari hari ke hari. Ungkapnya.